Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Para peserta kajian online Yayasan Syahama Cabang Madura yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas limpahan rahmat, taufik, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga dengan pertolongannya pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali untuk mengikuti kegiatan tafaqquh fiddin, mengkaji dan memahami ilmu agama. Oleh karenanya sungguh sangat beruntung ketika kita berada dalam majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini adalah yang menjaga kita daripada siksa neraka. Ilmu agamalah yang bisa menjaga kita daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya patut kita syukuri, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatannya. Insya Allah di sesi pertama ini kita akan melanjutkan tentang maksiat lisan. Minta tolong jangan terlalu diperhatikan juga. Jadi sekarang kita akan bahas tentang apa saja maksiat lisan. Sebenarnya sudah disebutkan sebelumnya beberapa poin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Kemarin pembahasan terakhir daripada maksiat lisan adalah setiap ucapan yang terdapat di dalamnya penodaan atau celaan terhadap agama atau syiar-syiar agama Islam, seperti penodaan terhadap sholat, terhadap zakat, atau azan, atau wudu, atau semacamnya. Ini adalah sebuah maksiat lisan. Jadi harus kita jauhi. Nah, sekarang lanjutannya, silakan diperhatikan di matan. Qala al-muallif rahimahullah wa minha at-tazmir. Termasuk maksiat lisan adalah meniup seruling. Jadi termasuk maksiat lisan adalah meniup seruling. Wa minha at-tazmir ay min ma'asil lisani at-tazmir wa huwa nafkhu bil mizmar. Itu meniup trompet atau seruling. Itu apa hukumnya di dalam ajaran Islam? Termasuk maksiat lisan, tidak boleh. Dan trompet itu banyak macam-macamnya, ada jenis-jenisnya. Jenisnya bentuknya berbeda-beda. Sebagian trompet itu ada yang bagian ujungnya lebar dan satunya lagi ujung yang satunya itu sempit. Ya. Trompet itu kan salah satu ujungnya lebar, kemudian satunya sempit. Nah, ini hukumnya haram ditiup. Hukumnya haram, baik dalam rangka peperangan atau bukan peperangan, hanya sekedar untuk bersenang-senang. Ini hukumnya tidak boleh. Hukumnya diharamkan. Keharaman tentang alat-alat musik yang semacam ini seperti trompet, persis haramnya ini seperti alat-alat musik yang lain yang sifatnya kalau dengan sendirinya itu sudah memberikan rasa
gembira, menyenangkan bagi orang lain. Jadi kata para ulama, setiap alat musik, perhatikan, setiap alat musik yang dengan alat musik satu saja itu bisa memberikan mutrib, memberikan sesuatu yang menyenangkan ketika didengar oleh orang lain, itu hukumnya haram secara kesepakatan jumhur. Jadi mayoritas para ulama, ya, mayoritas para ulama mengatakan ini hukumnya haram. Alat-alat musik yang diharamkan, diantaranya trompet, ya, diantaranya gitar, diantaranya biola, diantaranya apalagi itu tumbur. Tahu tumbur? Tumbur itu gitar yang gemuk, besar. Apa namanya itu? Nah, itu. Jadi apa namanya itu tidak boleh. Ini pendapat jumhur ulama. Dan kita tidak peduli terhadap sebagian mazhab Syafi'i yang syadz, menyalahi. Mereka mengatakan halal. Perkataan yang mereka katakan kita tidak usah peduli. Kenapa? Karena yang mengatakan halal alat musik seperti ini, mereka itu tidak sampai pada derajat ijtihad seperti yang Syafi'i. Memang ada yang menghalalkan. Tapi perlu diketahui yang mengatakan halal itu siapa? Tidak lain kecuali mereka belum sampai pada derajat ijtihad. Seperti yang saya belum sampai. Jadi jumhur, nah perhatikan, jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwasannya alat musik yang mana? Alat musik yang seperti gitar, seperti biola, alat-alat musik yang bersenar, itu semua hukumnya tidak boleh. Pokoknya sifatnya alat musik yang dengan satu alat itu bisa menyenangkan ketika didengar, senang, nyaman, gembira, itu hukumnya apa? Hukumnya haram, tidak boleh. Alat musik yang terkadang bunyinya itu suaranya apa? Menyenangkan atau membuat orang sedih. Ya kan ada kan? Ada jenis-jenis suara musik yang kalau didengar menyenangkan atau sebaliknya merasa sedih. Sedih. Ada itu. Berbeda dengan apa? Originnya. Nah, itu kan, iya kan original. Nah, itu kata para ulama itu tidak haram. Kenapa? Karena itu bukan aslinya, itu hanya rekam. Itu memang kan itu kalau dibandingkan bunyi gitar asli dengan bunyi gitar original itu beda. Ini sudah yang ahli bilang seperti itu. Ya, ini orang yang ahli yang mengatakan seperti itu. Ahli di bidang itu, maksudnya di bidang masalah musik itu maksudnya. Dan kita nggak tahu apa-apa. Artinya mereka yang punya keahlian dalam masalah itu bisa dibedakan. Oh ini suara asli gitar. Oh ini bukan suara asli. Di origin itu kan macam-macam juga. Ada suara gitar, ada suara biola, macam-macam. Bisa banyak. Jadi kata para ulama, kalau seperti origin itu hukumnya tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Artinya kalau memainkan seperti itu tidak maksiat. Tidak termasuk maksiat lisan. Yang apa namanya? Yang haram itu adalah memainkan aslinya gitar, titik, atau seruling, atau trompet, atau tumbur, biola, atau biola kan? Itu hukumnya apa? Dan biasanya, ya, pertanyaan nanti aja. Dan biasanya ya, katanya yang memainkan alat-alat musik seperti itu biasanya adalah ahlul fisqi, orang-orang yang bermaksiat. Sebagian ahlul fisqi, orang-orang yang sering bermaksiat. Sebagian. Nah, gimana kita mengatakan kalau alat musik seperti yang disebutkan tadi hukumnya haram? Kan pasti ada dalilnya. Kita tidak mungkin mengatakan haram, tapi kita tidak punya dalil. Adalah hadis Nabi di mana Rasulullah pernah bersabda begini. La yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Ya ini dalilnya. Kata Rasulullah, sungguh akan ada di kalangan umatku orang-orang yang menganggap halal. Apa yang dianggap halal? Artinya mereka berzina.
dan juga memakai sutra, dan juga minum-minuman, dan juga ma'azif. Apa itu ma'azif? Yaitu memainkan alat-alat musik yang diharamkan. Ma'azif. Ma'azif. Hadis ini riwayat Al-Imam Bukhari dan selainnya. Di al-ma'azif yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, al-ma'azif artinya apa? Rasulullah mencela. Rasulullah mencela perbuatan itu. Itu al-ma'azif. Jadi kata Rasulullah akan ada sekelompok orang, akan ada orang-orang datang setelahku dari kalangan umat Rasulullah apa? Yastahilluna al-hira. Artinya mereka berzina. Wal harir dan juga apa? Memakai sutra. Bagi laki-laki tidak boleh memakai sutra. Ya. Farrajulu haramun alibsu thiyabil harir. Jadi bagi laki-laki haram untuk memakai sutra. Dan juga wal khamra, dan juga apa di antara kalangan umat Muhammad mereka akan meminum minuman khamr. Dan juga apa wal ma'azif, dan juga melakukan al ma'azif. Itu apa itu al ma'azif? Yaitu alat-alat musik yang tadi saya sebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam syarak, di dalam ajaran Islam hukumnya haram. Ya, jadi tidak boleh bagi seseorang mendengar bukan terdengar, beda ya, beda antara mendengar dengan terdengar. Kalau terdengar ya tidak ada kesengajaan, tiba-tiba ada suara terdengar sampai. Kalau mendengar berarti ada usaha untuk mendengar. Apa yang haram? Mendengar suara yang diharamkan seperti suara gitar, haram hukumnya, termasuk maksiat telinga, nanti di belakang akan ada. Dan mendengar suara alat-alat musik yang lainnya yang sifatnya diharamkan. Tapi kalau suara seperti drum band, tidak diharamkan. Suara rebana, tidak diharamkan. Suara organ juga tidak diharamkan. Apa yang kayak piringan itu apa namanya? Kalau dalam masalah as-solidu. Apa itu? Hah? Bahasa Indonesianya paham ya. Saya bahasa Indonesia nggak tahu. Kayak piringan kuning, lalu dibenturkan satu dengan yang lain, nanti akan berbunyi. Itu dalam ajaran Islam tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Pokoknya kaedahnya alat musik yang dengan sendirinya sudah memberikan rasa enak untuk didengar, itu hukumnya haram. Siapa kata para ulama di antara alat musik yang dengan satu alat musik sudah memberikan rasa enak bagi yang mendengar, senang, menyenangkan, seperti gitar, seperti biola, seperti alat-alat musik yang bersenar, itu hukumnya haram. Memainkan juga haram, mendengar juga. Jadi di sini dikatakan tidak usah peduli dan memperhatikan perkataan yang menyimpang yang dikatakan oleh sebagian pendapat Imam Syafi'i dan juga sebagian pendapat Imam Hanafi. Di mana sebagian mazhab Syafi'i, kalangan ulama mazhab Syafi'i dan juga kalangan mazhab ulama Hanafi, mereka mengatakan halal, tapi orang yang mengatakan seperti ini tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh dikafirkan kecuali dia tahu kalau Rasulullah telah mengharamkan, dia masih bilang mengatakan halal. Perhatikan ya, orang yang mengatakan alat musik itu halal, orang yang mengatakan alat musik itu halal, jangan kita langsung kafirkan. Kapan kita hukumi dia kafir? Kalau dia sendiri sudah meyakini kalau Rasulullah mengharamkan. Dia meyakini kalau Rasulullah mengharamkan alat musik itu, walaupun sudah tahu kalau Rasulullah mengharamkan, dia malah justru apa? Menabrak sabda Rasulullah, menyalahi apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dia meyakini kalau Rasulullah mengharamkan, tapi dia sendiri mengatakan halal. Itu kan sama saja mendustakan Rasulullah. Ya, jadi kalau tidak meyakini seperti itu karena tidak tahu, misalnya tidak tahu kalau Rasulullah mengharamkan, maka apa? Maka ini hukumnya tidak dihukumi kafir, tapi hanya maksiat. Jadi yang mengatakan bahwasannya alat musik seperti gitar dan semacam ini boleh, mereka itu tidak sampai pada derajat ijtihad. Tidak sampai pada derajat ijtihad seperti Imam Syafi'i atau Hambali atau Maliki, tidak sampai.
Ya. Belum mereka tidak mengetahui hadis yang menyatakan tentang alat musik tersebut itu haram. Begitu juga sebagian ulama Hanafiyah memperbolehkan alat musik yang menyenangkan seperti gitar. Ya. Jadi sebagian ulama mazhab Hanafi, ya, Hanafi itu memperbolehkan. Tapi mereka apa? Karena tidak tahu dan tidak mengetahui bahwa Rasulullah telah mengharamkan hal tersebut. Belum pernah tidak sampai kepada mereka hadis yang isinya tentang keharaman alat. Padahal ini jelas kan. Rasulullah mengatakan apa? Yastahilluna ila yakunanna min ummati unasun yastahilluna al-hir wal harira wal khamra wal ma'azif. Ini adalah celaan dari Rasulullah bagi mereka. Paham ya? Adapun orang yang telah mengetahui keharaman alat musik tersebut, sudah membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah mengatakan haram, tidak boleh. Lalu dia mengatakan itu halal, itu kan sama saja mendustakan Rasulullah, melecehkan Rasulullah. Dia tahu kalau Rasulullah mengatakan haram, lalu dia bilang apa sebaliknya, itu halal. Ini yakunu mukadziban li Rasulillah, maka jelas ini adalah pendustaan terhadap Nabi kita, mendustakan Rasulullah. Maka harus diperhatikan. Perkataan orang yang semacam ini tidak perlu diambil. Ya, jadi kata para ulama, perbedaan itu pasti terjadi. Perbedaan yang mana yang harus kita ambil ketika perbedaan itu sesuai dengan syarat. Jadi tidak semua perbedaan itu dapat diterima. Semua perbedaan tidak bisa diterima. Hanya yang bisa diterima yang memiliki dasar baik dan dasar yang benar, dalil yang benar. Bukan setiap orang yang berbicara ini boleh, ini tidak boleh. Semuanya menjadi benar. Yang berlandaskan dengan hadis Nabi atau Al-Quran, itu yang benar. Perhatikan amin. Jadi apa namanya? Begitu. Jadi harus kita melihat tolak ukur boleh atau tidaknya, jangan dilihat karena banyak yang melakukan. Yang buka aurat sekarang lebih banyak daripada yang menutup, atau yang menutup yang lebih banyak. Banyak yang buka aurat kan? Apakah benar itu berarti? Benar belum tentu benar. Iblis populer, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun populer, terkenal, tapi kan tidak benar. Jadi kebenaran itu ketika sesuai dengan ajaran Islam. Dan kita jangan pernah fanatik buta. Tahu fanatik buta? Fanatik buta artinya apa? Karena ada hubungan guru, karena ada hubungan kerabat, atau karena ada hubungan teman, dibela karena masih orang tuanya misalnya. Itu namanya fanatik buta. Kalau salah, siapapun orangnya yang melakukan, jangan kita tiru. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Kita bukan nabi yang dijaga daripada dosa-dosa besar. Kalau nabi kan memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa besar. Kita manusia, perkataannya, omongannya itu kata Rasulullah apa? Bisa diambil atau bisa dibuang. Apa kata Rasulullah? Ma minkum min ahadin illa yu'khadhu min qawli wa yutra ghairu Rasulillah. Kata Rasulullah, tidaklah ada di antara kalian, tidaklah ada salah satu di antara kalian yang perkataannya itu, kecuali perkataannya itu apa? Diambil atau dibuang. Jadi kita semuanya, apa yang kita ucapkan, itu ada dua kemungkinan, diambil atau dibuang. Ghairu Rasulillah, kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah yang menyampaikan, tidak ada ceritanya ditolak, harus kita benar, harus kita yakini. Sekalipun saya sendiri bertentangan, jangan diambil. Pernah dengar ceramahnya Kiai As'ad di mana? Apa dia bilang? Siapapun
siapapun orangnya, kiai sekalipun, atau bahkan anak saya, kalau nanti bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertentangan dengan ajaran Islam, jangan ikuti, kata beliau. Jadi kebenaran itu bukan karena ketokohannya, kebenaran itu karena ketika sesuai dengan ajaran Islam. Karena banyak pengikutnya, karena sudah tenar, karena sudah populer, belum tentu. Benar apabila dibenarkan oleh agama, salah apabila dinilai salah oleh agama. Jadi kembali kepada perkataan mereka yang mengatakan bahwasannya memainkan alat-alat musik yang diharamkan, itu kata mereka boleh, la yu'khadhu bi kalamihim, tidak boleh diambil perkataan, tidak usah diambil. Kemudian apa? Kebiasaannya orang hum ahlul fisqi. Artinya apa? Hum unasun ma'indahum fi qulubihim taqwa wa makhafah minallah. Kebiasaannya adalah orang-orang yang di dalam hati mereka tidak ada rasa sifat takwa, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada semangat bagi mereka untuk mendorong orang lain, memotivasi orang lain apa? Untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Justru apa? Mengajak untuk melakukan hal-hal yang semacam ini, sesuatu yang mengakibatkan kepada perbuatan dosa. Harus diperhatikan, menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita. Apa katanya? Hikmahnya. Kok diharamkan alat-alat musik seperti ini? Keharaman alat-alat musik seperti ini yang menyenangkan karena kebiasaannya anha tajurru ilal ma'asi, menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan. Allah alam bagaimana proses itu pada kebiasaan. Jadi alat-alat musik seperti ini itu biasanya menyebabkan kepada maksiat lain, ya kan? Anha tajurru ilal ma'asi, menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Paham ya? Itu jadi tentang masalah kira secara sekilas seperti itu. Alat musik yang diharamkan ya seperti gitar, seperti biola, seperti alat-alat musik yang bersenar. Adapun rebana, adapun kayak piringan kuning yang dibenturkan itu tidak ada. Apalagi? Belum pernah mendengar. Itu kan ada musiknya tuh senari itu, Ustaz. Iya, musiknya nggak boleh. Kalau menarinya, kalau menari perhatikan, kalau menari yang diharamkan itu menari yang ada lekukan bagian bawahnya. Jadi kalau hanya atasnya yang bergerak, asalkan bagian bawah tengah ke bawah, itu apa? Enggak goyang, enggak haram. Jadi apa namanya? Kalau hanya bagian atas, tidak ada atasanni, tidak ada lekukan bawah. Bagian ke bawah tidak melenggak-lenggok, tidak goyang, hanya atasnya. Hanya misalkan atasnya kayak gini. Enggak apa-apa. Dulu bahkan apa namanya? Di Habasyah itu mereka apa? Yang dikenal dengan zafin. Mereka apa? Joget. Bukan joget yang goyang-goyang itu kan. Itu Rasulullah tidak mengingkari. Seandainya haram perbuatan zafin itu, Rasulullah itu pasti tidak akan diam, pasti akan pertama kali orang yang akan mencegah mereka. Tapi bisa dibiarkan di Habasyah dulu. Nah ini dalil bahwasannya kadangkala joget diharamkan, kadangkala joget yang diperbolehkan. Kapan joget yang diharamkan itu? Kalau sampai ada terjadi at-tahanni dah. Lenggak-lenggok bagian bawah itu ikut goyang juga. Kalau hanya bagian atasnya yang gini-gini, tidak apa-apa. Hukumnya boleh. Paham ya?
Ya. Jadi untuk masalah alat musik, ya alat musik, jadi berarti bukan secara mutlak langsung haram. Juga tidak bisa langsung dikatakan halal semua. Ya, ada rinciannya seperti. Jadi ulama sudah memberikan kaidah ya. Pokoknya setiap alat musik yang dengan satu alat musik sudah memberikan enak didengar itu haram. Itu kaidahnya seperti. Baik. Baik, selanjutnya termasuk masyarakat lisan berikutnya adalah as-sukutu anil amri bil ma'ruf. Ya. Diam dari mengajak atau memerintah orang lain untuk mengerjakan kebaikan, wan nahyi anil munkar, dan mencegah kemungkaran bighairi udhrin, tanpa ada uzur. Jadi maksiat lisan berikutnya adalah apa? Tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar tanpa ada uzur. Tidak mengajak dan tidak memerintah orang lain untuk berbuat kebaikan, tidak mencegah orang lain yang sedang melakukan kemungkaran, tidak melakukan tanpa ada uzur. Berbeda dengan uzur. Berbeda kalau disertai adanya uzur. Kalau ada uzur, misalkan kalau seandainya melakukan nanti bisa-bisa akan disakitin, akan diambil hartanya misalkan. Tanpa ada uzur, tidak melakukan. Artinya kata-kata tanpa uzur bagaimana? Artinya mampu untuk melakukan hal tersebut, merasa aman, merasa dijamin keamanan dirinya, jiwanya. Sepertinya hartanya juga aman, tidak akan disakiti, tidak akan diambil hartanya. Lalu dia tidak melakukan. Hanya saja yang harus diperhatikan, kalau seandainya main apa? Main HP. Ya, kalau HP jangan. Jadi hanya saja kalau sekiranya mengingkari dengan tangan atau mengingkari dengan lisan kok menyebabkan kemaksiatan yang lebih parah, ini tidak boleh. Ini perhatikan ya. Kita memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain daripada berbuat maksiat. Tapi ada syaratnya. Tidak hanya ada keberanian, tapi dia tidak tahu tentang masalah mana yang baik dan mana yang munkar. Bagaimana orang itu bisa mengajak orang lain kepada kebaikan kalau dia sendiri tidak tahu yang mana yang baik dan mana yang munkar? Makanya terlebih dahulu orang yang ingin amar ma'ruf nahi munkar hendaknya belajar ilmu. Harus tahu yang mana yang kemungkaran, mana yang baik, mana yang tidak baik. Biar tidak ngaut. Sebagian orang kalau tidak belajar dikira kebaikan, dikira kemungkaran, atau kemungkaran dikira kebaikan. Padahal tidak seperti itu. Jadi orang yang mau mengajak orang lain untuk berbuat baik, minimal dia sendiri tahu yang baik yang seperti apa, yang munkar seperti apa. Nah, kemudian syarat amar ma'ruf nahi munkar adalah yang diingkari apabila keharamannya tersebut sudah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Sehingga kalau sesuatu yang hukumnya keharamannya bukan secara ijma' para ulama, maka kita tidak langsung mengingkari. Tidak boleh langsung kita mengingkari, tapi hanya mengarahkan cara yang terbaik. Perhatikan, syarat dibolehkannya untuk amar ma'ruf nahi munkar, artinya mengingkari kemungkaran, kalau kemungkaran tersebut sudah dinilai haram atau perkara yang mungkar menurut ijma' para ulama. Berarti kalau sesuatu yang masih diperselisihkan tentang keharamannya, kita tidak boleh langsung mengingkari. Cukup kita mengarahkan saja.
Apa contohnya? Sesuatu yang tidak langsung kita bisa ingkari. Seperti aurat bagi laki-laki. Di dalam pendapat Imam Syafi'i, aurat laki-laki mulai dari pusar sampai ke lutut. Artinya antara. Sebenarnya pusarnya dan lututnya tidak termasuk aurat. Yang aurat antara ma baina surr war rukbah. Sesuatu atau bagian anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Tetapi kata para ulama, karena perkara wajib tersebut tidak akan sempurna kecuali melakukan perkara wajib lain, yaitu menutup pusar dan juga menutup bagian daripada lutut, sehingga hukumnya menjadi wajib. Kata ulama usul apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi wajibun. Sesuatu perkara wajib tidak akan sempurna kecuali sesuatu yang kecuali perkara yang lainnya, maka perkara lain itu jadi hukumnya wajib juga. Jadi sesuatu yang dapat menyempurnakan perkara wajib, sesuatu itu juga hukumnya wajib. Dalam pendapat Imam Syafi'i seperti itu, antara pusat dan lutut. Tapi dalam pendapat Imam Malik, yang namanya aurat laki-laki itu hanya as-sawatain, dua kemaluan. Jalan depan dan juga jalan belakang. Jadi kalau seandainya hanya pakai celana pendek sampai sini, dalam pendapat Imam Malik sudah cukup. Nah, hal yang semacam ini kalau kita kok mendapati orang tidak pakai celana sampai ke bawah lutut, sini misalkan, sampai pahanya, gimana reaksi kita? Apa tindakan kita gimana? Jangan langsung diingkari. Siapa tahu dia mengikuti pendapat Imam. Kalau minum-minuman, iya. Kalau minum-minuman kan sudah haram secara ijma itu, sudah disepakati keharamannya. Ya langsung diingkari. Tapi kalau sesuatu yang keharamannya itu masih diperselisihkan, tidak langsung kita bisa ingkari. Apa reaksi kita kalau mendapati orang yang tidak menutup pahanya misalnya? Kita datangi, kita ngomong baik-baik, kita bilang, kita nyampaikan kepada dia. Seandainya paha kamu ditutup itu lebih baik. Seperti itu, mengarahkan hanya seperti itu. Lebih bagus, lebih baik seandainya kamu tutup pahanya itu lebih bagus. Nah, kecuali sekarang juga wajib mengingkari kalau ternyata yang dia pakai celana pendek itu dia bermadzhab Syafi'i. Tahu, misalkan Rian punya teman. Temannya ini siapa? Rian tahu kalau temannya Rian ini bermadzhab Imam Syafi'i. Tahu kalau dalam pendapat Imam Syafi'i yang namanya aurat itu ma baina surr war rukbah, antara pusar dan lutut. Tiba-tiba Rian mendapati temannya tidak menutup pahanya. Wajib bagi Rian untuk mengingkari. Kenapa? Karena Rian tahu kalau temannya itu bermadzhab Syafi'i. Dalam pendapat Imam Syafi'i, haram dibuka pahanya, harus ditutup. Paham ya? Tapi kalau tidak tahu, ya siapa tahu orang itu yang hanya sebatas pakai celana pendek mengikuti pendapat Imam Malik. Makanya jangan langsung kita ingkari. Paham ya? Jadi ini diantaranya syarat ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran kalau sesuatu yang diingkari itu adalah hukumnya sudah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Dan juga di antara syarat diperbolehkannya ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, kalau tidak menyebabkan kemaksiatan yang lebih parah. Ini yang banyak orang tidak memperhatikan. Yang penting mengingkari, tidak diperhatikan, pikir panjang. Jadi kata para ulama, orang itu mengingkari sebuah kemungkaran sekira tidak mendatangkan maksiat yang lebih besar. Kalau sekiranya mendatangkan maksiat yang lebih besar, enggak boleh diingkari. Kan tujuan daripada ingkarul mungkar, tujuan daripada mengingkari kemungkaran itu kan ingin menghapus sebenarnya kan, ingin melenyapkan, ingin mentiadakan. Kalau ternyata toh malah mendatangkan, kan itu berbahaya itu, malah mendatangkan maksiat yang lebih besar. Paham ya? Jadi apa namanya? Pertama,
Ya, syaratnya kalau disepakati tentang keharamannya. Kedua, juga apa? Tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih parah. Rasulullah Nabi kita bersabda dalam hadisnya apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Rasulullah, perhatikan, barang siapa di antara kalian mengetahui sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya ia merubah, artinya merubah, ya, menghapusnya dengan menggunakan tangan. Kalau seandainya ada orang minum minuman apa, diambil minumannya, dibuang minumannya, botolnya jangan dihancurin. Kenapa? Karena masih bisa dimanfaatkan. Sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan, kenapa dihancurin? Kan masih bisa dimanfaatkan. Tinggal dibuang saja ini apa namanya? Airnya, isinya dibuang, dikosong. Ya, airnya dikosongin, isinya dikosongin. Nah, kemudian fa'ilam yastati, kalau seandainya tidak mampu dengan menggunakan tangan, fabilisani, maka menggunakan lisan. Artinya apa? Menasihati. Fa'ilam yastati, kalau seandainya tidak mampu dengan lisan, dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, dengan hati, mengingkari dengan hati. Gimana maksudnya mengingkari dengan hati? Benci. Hati orang yang mengetahui sebuah kemungkaran itu benci. Menghadap apa? Ya benci. Benci terhadap perbuatan tersebut. Benci terhadap perbuatan minum-minuman atau perbuatan kemungkaran yang lainnya, benci. Dan ini adalah batas minimal seseorang yang harus dilakukan saat tidak ada kemampuan. Untuk mengingkari dengan tangan tidak bisa. Mengingkari dengan lisan tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Minimal harus benci hatinya terhadap perbuatan maksiat. Supaya selamat dari maksiat. Kalau nanti ridho malah senang juga maksiat. Dalam kaidah mengatakan apa? Ar-ridho bil maksiyah maksiyah. Ridho kepada kemaksiatan maksiat. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho terhadap sebuah kekufuran juga kufur. Ada temannya, ya, orang punya teman terjatuh ke dalam riddah. Karena terjatuh ke dalam riddah, senang dia. Temannya itu ke dalam kekufuran. Kufur juga. Atau temannya bermaksiat, katakan mencuri sapi misalkan. Senang. Untung teman saya nggak ketahuan. Senang. Senang ya temannya. Jadi maksiat juga. Makanya ar-ridho bil maksiyah maksiyah. Ridho terhadap perbuatan maksiat. Apa kata para ulama tanda-tanda yang menunjukkan akan ridhonya sebuah maksiat yang dilakukan oleh orang lain? Di antaranya adalah tertawa. Tertawa yang disengaja, bukan tidak tertahankan. Jadi misalkan ada orang mengatakan kata-kata kufur. Dia tertawa, menunjukkan sifat rasa senang, ridho. Kalau sebuah kekufuran. Jadi kalau ada orang mengatakan kata-kata kufur, ada orang mengatakan kata-kata kufur, temannya itu apa? Senang, ketawa. Dan ketika ketawa itu bukan tidak tertahankan, bisa diterangkan. Kalau tidak tertahankan lain. Nah, itu hukumnya apa? Maksiat juga, terjatuh ke dalam kekufuran juga. Atau tepuk tangan atas fik. Ada orang bermaksiat, tepuk tangan, ikut apa? Support, menyemangati. Apa namanya? Menyemangati. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Jadi ar-ridho bil maksiyah maksiyah, ar-ridho bil kufri kufri. Ridho terhadap sebuah kemaksiatan maksiat dan ridho terhadap kekufuran juga merupakan kekufuran. Itu batas minimal yang harus dilakukan ketika seseorang tidak mampu untuk mengingkari dengan tangan tidak bisa, mengingkari dengan lisan tidak bisa, maka harus mengingkari dengan hati. Jadi kalau seandainya sekiranya mengingkari dengan tangan atau dengan lisan dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah, maka tidak boleh mengingkari. Contoh sekarang, ada orang minum minuman. Ya, semoga tidak. Misalkan Rian punya teman, semoga tidak. Temannya itu minum minuman. Jangan Rian terus, Roni. Jadi Roni, katakan Roni punya teman. Semoga tidak.
Ini hanya seandainya punya teman minum-minuman. Nah, Roni sudah ngaji hari ini. Kalau ada teman yang bermaksiat, harus kita cegah, harus larang. Akhirnya mengamalkan, langsung datang ke rumahnya. Terlalu semangat langsung diingkari. Tidak mikir dulu, Roni apa? Oh, ternyata dalam masalah mengingkari itu ada ilmunya. Apa diantaranya? Kalau sekiranya saya ingkari, kalau menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, saya tidak boleh melakukan. Tidak boleh. Misalnya minum-minuman. Kalau sekiranya diingkari, malah menjadi, malah nanti mencaci maki Allah, mencaci maki Islam, misalkan. Kan minum-minuman kan haram, maksiat kan. Tapi kan masih di bawah kekufuran. Dosanya, maksiatnya kan masih di bawah kesyirikan, di bawah kekufuran. Maksiat yang paling parah satu, kufur dan syirik. Itu maksiat yang paling parah. Rasulullah pernah ditanya suatu hari apa? Kata sahabat, ayyudz dzunubi a'zam? Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling parah, yang paling besar? Apa kata Rasulullah? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar ketika engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Artinya menyekutukan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, itu dosa yang paling parah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan atau kekufuran itu merupakan kezaliman azim yang parah. Sebuah berbagai macam jenis kezaliman selain kekufuran dan kesyirikan itu tidak ada artinya dibandingkan kezaliman yang disebabkan kekufuran atau kesyirikan. Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang kafir apa? Wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir mereka lah sebagai orang-orang yang zalimun. Orang yang zalim. Karena kezaliman yang diakibatkan kekufuran itu lebih besar daripada kezaliman yang diakibatkan selain kekufuran dan kesyirikan. Itu. Jadi kalau diam artinya tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa ada uzur, ini hukumnya maksiat. Misalkan orang itu mampu seandainya mengingkari, seandainya mengajak temannya itu untuk melakukan perintah Allah mampu, tapi tidak mengerjakan. Mampu itu gimana maksudnya? Aman, tidak akan terjadi apa-apa bagi dirinya, bagi hartanya. Tapi diam. Dan perbuatan semacam ini sudah banyak di zaman sekarang. Kemaksiatan terjadi, diam saja, cuek. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sudah kemaksiatan merajalela, Allah akan turunkan azabnya dan akan mengenai semua orang. Dalam sebuah hadis seperti itu. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan, kalau sudah kemaksiatan itu sudah merajalela dan tidak ada satupun yang mengingkarinya, maka sudah dekat Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab, yang azab itu akan mengenai semua orang yang ikut bermaksiat ataupun yang tidak ikut bermaksiat, semua orang. Contoh gamblang dan contoh mudahnya saja. Kalau seandainya ada orang rumahnya terbakar, bakar di orang tersebut, tapi juga kemana-mana. Begitu juga kalau maksiat dibiarkan, akan menyebar kemana-mana. Dan kalau sudah kemaksiatan itu menyebar kemana-mana, yang dirugikan bukan hanya orang yang terbakar rumahnya itu, bukan, yang di samping-sampingnya juga kena imbasnya, kena akibatnya seperti itu. Yang harus kita ingkari pertama kali, ya kita mengingkari dosa yang paling besar adalah kekufuran dan kesyirikan. Kenapa? Karena kalau orang mati membawa dosa, tapi bukan dosa kekufuran dan bukan dosa kesyirikan, itu masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah.
Tapi kalau dosa kekufuran dan kesyirikan, nggak ada pintu untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah pernah berkata, "Innallaha la yaghfiru li 'abdihi ma lam yaqa'il hijab." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni hambanya selama tidak ada hijab. Tidak ada hijab. Lalu para sahabat bertanya, "Wa mauqul hijab ya Rasulullah?" Apakah hijab itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antamutan nafsu wa hiya musyrikah, yaitu ketika seseorang mati dalam keadaan syirik, bukan bawa iman. Tertutup. Enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau orang mati dalam keadaan tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, melakukan perkara-perkara yang diharamkan seperti mencuri, ya kan, merampas, merampok, berzina, ya, menipu orang, itu gimana nanti statusnya orang tersebut? Tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, ya diampuni, masuk surga langsung. Kalau seandainya tidak diampuni, masuk neraka, tapi tidak akan selamanya. Kenapa? Karena orang yang hanya dikekalkan di dalam neraka itu orang kafir. Hanya orang kafir. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyya wala nasira. Kata Allah, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah telah menyiapkan untuk mereka sa'ir, neraka, dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Mereka tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun. Orang kafir. Orang yang mati dalam keadaan iman pasti akhirnya merasakan surga. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Artinya yang beriman itu pasti masuk surga. Untuk masalah langsung atau tidaknya itu dipastikan oleh amalnya. Kalau dia sering bermaksiat, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertakwa, matinya dalam keadaan bertakwa kepada Allah, itu surga tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini contoh yang sering terjadi. Misalkan ada seseorang lagi duduk-duduk sama temannya, orang. Kemudian temannya itu berbicara perkara yang salah dalam masalah agama. Pokoknya ngawur, urusan masalah agama salah dia berbicara. Maka bagi temannya itu tidak boleh dia hanya diam saja dengan alasan saya tidak mau menyakiti perasaannya, takut tersinggung. Nah, tidak seperti itu. Kalau salah kita harus sampaikan, dan semestinya ketika dinasihatin harus menerima. Kenapa? Karena masih ternyata ada orang yang sayang untuk meluruskan dia. Iya kan? Ketika ada orang salah lalu dinasihatin, seharusnya banyak berterima kasih. Kenapa? Karena masih ada orang yang sayang menyelamatkan dia daripada kesalahan. Bukan malah menolak atau menyombongkan diri. Siapa kamu? Negur saya. Usia kamu lebih muda dari saya. Ini termasuk adalah sombong. Sombong. Termasuk sombong adalah raddul haqqi ala qailihi. Menolak kebenaran terhadap orang yang menyampaikan. Padahal dia tahu kalau yang disampaikan itu adalah suatu kebenaran. Nah, jadi harus terima. Kalau seandainya tidak mau menerima, apa yang menjadikan alasan tidak menerima? Karena usia, karena lebih tidak punya, atau karena lebih terpandang. Padahal itu kan bukan tolak ukur menjadi seseorang baik atau tidak. Baik atau tidaknya seseorang itu menurut Allah bukan karena dari segi fisik, bukan karena nama, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya salah, terus dinasihatin sama kalian, masa saya tidak menerima? Harusnya saya bersyukur. Alhamdulillah masih ada yang perhatian sama saya, meluruskan saya. Bukan malah justru apa? Menyombongkan diri. Kamu murid, kamu baru kemarin ngaji saja belum benar bacaannya. Nah, itu sombong namanya.
Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kita ini manusia, di mana tidak akan luput daripada salah dan dosa. Ketika kita salah, kita mengakui kesalahan kita. Kalau kita dinasihati, harus banyak berterima kasih. Jangan sampai menemukan. Paham ya? Tapi kalau sekiranya nanti mengingkari, itu bisa dibunuh atau dipotong tangannya atau kakinya misalkan. Kalau berbicara, ya nggak usah. Ini namanya tidak aman ini. Mundur. Ya, dibunuh atau dipukul misalkan, dibunuh atau dipotong tangannya atau kakinya. Intinya tidak ada merasa aman. Atau diambil hartanya misalkan. Nah, ini diam. Jadi diam itu kadang-kalanya perlu, kadang-kalanya nggak perlu. Kadang-kalanya perlu, kadang-kalanya tidak perlu. Dan saya kira untuk sesi pertama ini kita akhiri, ya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan ilmu yang dapat membawa keselamatan kita. Dan untuk sesi kedua, ya, karena Ustadz Musfi berhalangan, ya mungkin sampai di sini tidak ada sesi kedua. Jadi hanya sampai sesi pertama, dan insya Allah kita akan jumpa kembali di Sabtu mendatang. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan semangat terutama untuk belajar. Nah kalau tidak ada semangat, ya tidak akan kita peroleh tambahan ilmu. Nah, untuk pertanyaan, yang jelas kalau untuk mendengar alat-alat musik yang diharamkan, mendengar bukan terdengar, itu haram. Adapun terdengar dengan catatan dia mengingat suara tersebut tujuannya untuk mengusir orang yang sedang mengamen, masih sesuatu tujuannya untuk mengusir dari tempat. Nah, ini saya belum pernah mendengar. Untuk tari saman nggak tahu saya, karena saman seperti saman. Ya intinya saya belum tahu secara hukum, secara langsung hukum tentang masalah itu saya belum pernah dengar. Tapi kalau memang nanti ada jawabannya, nanti akan saya sampaikan. Baik, mari kita tutup dengan tahlil dan sholawat serta istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Adana Allah wa iyyakum ajma'in.